Sebelumnya izin Bapak Ibu dosen pembimbing, izin Bapak Ibu dosen penguji, izin teman-teman audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator untuk Saudara Andika mengenai seminar proposalnya. Kemudian saya persilakan Saudara Andika untuk menjelaskan isi dari seminar proposalnya. Baik, izin yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman audiens, izinkan saya untuk memaparkan seminar proposal saya yang berjudul klasifikasi akun jualan scam pada media sosial menggunakan metode TF-IDF dan support vector phishing. Baik, latar belakang saya mengambil judul ini yang pertama adalah platform transaksi yang sekarang sangat menyebar dan berkembang di media sosial. Namun karena platform tersebut sudah mulai membesar atau menyebar, maka terjadinya resiko penipuan itu semakin besar. Tingginya aktivitas jual beli online di media sosial yang menyebabkan resiko penipuan online melalui akun jualan scam. Kemudian kesulitan pengguna untuk membedakan akun yang legal atau akun yang ilegal atau terindeks, dan kebutuhan untuk deteksi dari akun-akun yang terindikasi scam tersebut menggunakan artificial intelligence. Kemudian lanjut identifikasi dan rumusan masalah dari urgensi untuk mengatasi akun scam. Yang pertama itu identifikasi masalah, di mana masalahnya sudah banyak akun scam yang beredar di media sosial dan tidak ada platform untuk mendeteksi yang praktis dan otomatis, sehingga potensi kerugian yang cukup tinggi. Kemudian perumusan masalahnya adalah bagaimana mengidentifikasi akun scam berdasarkan data teks di media sosial dan bagaimana menerapkan natural language processing dalam pengolahan akun dengan metode TF-IDF dan support vector phishing. Kemudian tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk yang pertama itu untuk mengidentifikasi akun scam berdasarkan ciri-cirinya, kemudian mengolah data menggunakan natural language processing dan ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Nah, manfaatnya adalah memberikan kontribusi pada penelitian dan keamanan digital. Kemudian manfaat praktisnya adalah membantu masyarakat yang awam untuk mengenali akun scam yang menjadi dasar dari sistem deteksi otomatis. Ini berikut adalah objek penelitian saya, yang dimana saya meneliti sebuah media sosial yang dimana ada dua aplikasi, yang pertama akun scam dan kedua akun non scam. Yang dimana akun scam itu ciri-cirinya merupakan identitas yang tidak jelas, harganya tidak wajar, dan testimoni yang palsu. Kemudian ada fitur yang memperkuatnya juga, yang dimana pola bahasa yang terlihat tidak meyakinkan, kemudian akun yang masih baru, terbilang masih baru, followingnya yang besar-besaran membeledak, kemudian ada teks promosi yang tidak wajar. Nah, sedangkan jika akun non-scam itu berbeda dengan akun scam, di mana identitasnya jelas, informasinya jelas, dan ada testimoni yang benar. Kemudian landasan teori yang pertama, scam itu adalah penipuan yang memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh. Kemudian natural language processing, cabang dari dan pembuatan dilakukan untuk mengolah dan memahami dan bahasa manusia. Text processing untuk pembersihan data data. Kemudian TF-IDF itu adalah sebuah metode dari NLP atau natural language processing untuk menentukan kepentingan suatu kata dalam dokumen. Kemudian SVM itu adalah untuk klasifikasi dengan menggunakan interval. Berikut adalah intervalnya, yang dimana saya mengambil dari 3 jurnal, dimana fokus penelitiannya pada deteksi cyberbullying pada Twitter, cyberbullying di media sosial, dan ketiganya mendeteksi cyberbullying di mana menggunakan metode yang berbeda. Di mana ada SPM, TF-IDF plus SPM, dan SPM, FBS, FFF. Di mana ketiga hasil dari Get Research ini efektif untuk mendeteksi yang sesuai dengan tujuan.
Kemudian dalam metode pengujian yang saya pakai, pertama itu mengkaji literatur, kemudian mengumpulkan dataset, mengumpulkan data akun sosial media yang telah dan kemudian saya pre-processing menggunakan NLP, kemudian itu selanjutnya ekstraksi fitur untuk menentukan fitur apa yang bisa mendeteksi akun itu scam atau non scam. Kemudian saya klasifikasikan menggunakan SQL, kemudian evaluasi model untuk melihat tingkat akurasi. Dan terakhir adalah hasil dari penelitiannya itu menyimpulkan dan melaporkan temuan penelitian. Ini adalah tahap pre-processing yang pertama itu ada fragmenting, di mana setiap kata atau data dari akun media sosial itu dipecah, kemudian menggunakan software removal untuk menghapus kata yang tidak bermakna, kemudian dilakukan stemming untuk mengubah kata menjadi kata besar, dan kemudian selanjutnya baru dilakukan import untuk melakukan pengetesan. Nah, kemudian selanjutnya adalah case folding, kemudian tokenizing dan removal, kemudian untuk menyeratakan huruf menjadi huruf kecil semua. Dilakukan juga text folding. Ini adalah metode yang dilakukan ketika kita mendeteksi akun scam dan non scam menggunakan data berbasis teks. Kemudian ekstraksi fiturnya saya melakukan klasifikasi. Yang pertama menggunakan KPI yang dimana setiap kata itu diberi bobot atau setiap objek diberi bobot untuk menentukan tingkat kepentingannya dalam klasifikasi akun scam dan non scam. Kemudian untuk mengklasifikasikannya saya membuat sebuah hyperplan untuk mencari dan memisahkan data scam, akun scam dan non scam secara optimal. Kemudian ini adalah evaluasi model yang dilakukan. Tentunya yang pertama menggunakan akurasi, presisi, recall dan advanced score. Yang dimana akurasi untuk mendeteksi kedekatan prediksi data aktualnya, presisi untuk mendeteksi rasio prediksi positif yang benar. Kemudian recall itu adalah menggunakan akurasi dan presisi untuk rasio data yang benar-benar positif. Dan advanced score untuk komponen antara metode dan metode. Jadi hasil yang saya harapkan pada seminar hasil nanti adalah saya sudah bisa mendeteksi akun scam dan non scam untuk dengan melakukan metode NLP, Rapid Identity Scam. Kemudian model klasifikasi yang sebelumnya telah diambil dan diuji untuk melakukan klasifikasi antara akun scam dan non scam. Kemudian saya menjadikan sebuah aplikasi atau deploy untuk sistem deteksi otomatis yang praktis. Kemudian nilai performanya baik, masih presisi, recall dan advanced score. Kemudian karakteristik bahasa. Jadi orang awam itu bisa mengenali karakteristik bahasa yang sering digunakan oleh akun scam atau akun dengan indikasi penipuan. Mungkin itu saja yang dapat Saudara Andika sampaikan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga feedback yang diberikan oleh dosen pembimbing, penguji dan juga audiens. Saya akhiri seminar proposal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.